VA Audio adalah salah satu brand yang buat gua secara konstan itu berhasil mengeluarkan ayam dengan tuningan-tuningan yang baik. Gua selalu puji-puji dia, yang dari clairvoyance ke atas itu benar-benar bagus banget. Dan kayaknya gue belum pernah lihat dia mengeluarkan single dynamic driver ayam. Maksudnya dia kan punya yang Legacy series itu hybrid, lalu kemudian Voyager series itu full balancer mature, dan juga ada yang Tribrid series yang pakai nama Clairvoyance, Oracle, Monarch, itu kan Tribrid series. Ini pertama kalinya mereka mengeluarkan single dynamic driver ayam. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk VA Audio Elixir yang di harga sekitar 3 jutaan dan menggunakan single dynamic driver aja. Sebelumnya thank you dulu untuk Om Denny yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk gue review. Dan seperti biasa, gue akan bahas ayam ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Jujur aja pertama kali gue liat ini kayak mirip sama Muse Hi-Fi, tapi setelah dipegang ternyata ini jauh punya kualitas yang lebih bagus. Dan uniknya, gue udah review VA Audio itu mulai dari yang seri rendah mereka, yang Legacy 4, sampai yang flagshipnya V16 ataupun VA Audio Monarch Mark II. Dan buat gue, semuanya itu biasa aja, pakai resin yang buat gue malah nggak terlalu berasa mahal. Di VA Audio Elixir ini, somehow ini secara build quality dia paling meyakinkan. Mulai dari faceplate-nya sendiri ada pola kayunya ini pakai resin juga, tapi soundnya bodinya pakai metal yang buat gue sangat-sangat lembut dan berasa secara finishingnya itu rapih banget. Tapi tetap gue masih agak kesel karena dia itu nggak ada recession di bodinya, tapi secara kabel dia ada recess sendiri. Kabelnya sendiri itu berasa kayak high quality walaupun tipis begini, dan bagian bawahnya cuman di twisted tapi lembut banget dan juga fleksibel. Untuk fitnya sendiri gue nggak ada komplain gimana-gimana, ini simply enak aja sih di kuping gue. Masuk slep gitu aja dan cukup balance, stabil di kuping gue, dan juga nggak ada sudut tajam di sini dan nggak berasa kegedean ataupun kekecilan. Kalau untuk frequency response-nya sendiri, gue rasa kalian pasti familiar, lagi-lagi dia mirip sama ayam-ayam dengan Harman neutral frequency response seperti Moondrop Aria, Moondrop XSS, Tanjung Oxygen, masih dengan pola-pola yang serupa, di mana penekanannya lebih ke bagian bass dan juga upper mid range, dan habis itu treble-nya cukup gradual roll off. Untuk suaranya sendiri gue udah coba pakai beberapa source gue, dan ayam ini adalah ayam yang nggak terlalu neko-neko. Lu pakai HP, mau source yang agak bright, source yang agak warm, ini semuanya buat gue cukup enak. Karena memang secara suara dia itu tipe suara yang gampang banget di enjoy sama kebanyakan orang. Gue simplinya ngomong ayam ini punya suara yang natural, organik, ataupun kalian bisa bilang analog lah seperti itu. Buat gue cocok untuk dikategorikan dengan ayam ini karena dia punya suara yang cukup nyantuy, lalu kemudian juga aman dari sibilance, rapih rasanya tuh. Cuman di saat bersamaan buat gue dia kurang punya energi dan juga punya kurang impact hentakan gitu untuk beberapa lagu yang butuh agak sensasi kasar gitu. Oke, langsung aja gue akan bahas satu-satu dulu, mulai dari bassnya. Ini bass yang sebenarnya bisa dalam, tapi gue somehow kayak teksturnya, pukulannya, sama sensasinya tuh nggak terlalu cepet. Jadi gue nggak terlalu suka untuk lagu ini buat rock. Cuma untuk lagu lain ini punya hentakan bass yang bisa dalam, tapi berasa ada kayak tekstur yang lembut gitu loh. Lembut, empuk. Jadi gue cocoknya lebih suka ke lagu-lagu yang nyantai gitu. Lu tetap dapat kok fun bassnya itu, cuman bukan buat tipe lagu rock. Nah, kalau untuk mid range-nya ini aman banget. Lu dapetin sensasi manis, lu dapet sensasi balancing yang bagus, dan lu tetap dapetin sensasi vokal orang tuh masih bisa dapet teriaknya gitu, masih bisa dapet di sini tanpa kehilangan sweetness-nya itu. Jadi ini buat gua tuning mid range yang oke banget. Dan gampang banget untuk orang yang suka-suka vokalan gitu, bakal suka sama timbrenya bagus juga, dengerin gitar, piano, itu semuanya berasa natural. Natural adalah kata kunci yang gue sering pakai di sini, karena memang itu yang sensasi yang gue selalu dapatkan dari si VA Audio Elixir ini. Untuk treble-nya juga sama. Buat gue simply dia berasa cukup natural, tapi yang gue kurang suka dia tidak terlalu extended. Kalau misalnya denger kayak perkusi ataupun violin, lagu La Campanella La Primavera gitu, gue masih ngerasa dia ada kekurangan treble
energi, hentakan treble-nya itu simbal kurang berasa nyerang, dan juga untuk nada-nada tinggi banget itu nggak terlalu nyampe. Tapi selain itu sebenarnya ini treble yang aman banget karena dia tidak kasar, tidak mendem juga. Intinya buat gue simply natural aja. Cuman untuk mungkin kalian treble head, kalian yang pengen sensasi yang energetik dari treble-nya, ini nggak terlalu dapet di sini. Dia tipe yang treble yang cukup nyantai. Jadi overall buat gue tonalnya ini bisa diasosiasikan dengan lagu-lagu yang tipenya tuh vokalan, akustikan. Lalu kemudian yang pokoknya pop-pop yang nyantai gitulah. Kurang cocok untuk lagu-lagu yang nge-rock atau yang pengen sensasi yang garang, gahar gitu. Ini kurang cocok buat itu karena gue kurang rasa impact-nya itu, nyerangnya itu kurang dapet. Dia tetap tipe yang nyantai aja. Nah, tapi ketika kita bahas soal bagian teknikal, kalau IM ini mungkin rilis sekitar ya mungkin 2 tahun yang lalu, gue bakal ngerasa ini oke-oke aja. Dia cukup oke lah di harganya. Tapi untuk sekarang, teknikalnya, masalahnya kita ngomong secara resolusi, clarity gitu ya. Ini jelas masih kalah dengan IM-IM yang planar di bawah harganya malah. Maksudnya kita ngomong Cynthia Audio Elixir ini harganya kan sekitar 3 jutaan. Itu kalah clear dari Shure S12 yang harga 2,3 jutaan, ataupun si Timeless ini yang harganya 2,7 sampai 3 jutaan juga. Ya mirip-mirip lah. Cuman yang gue tetap bisa ngerasa oke dari Cynthia Audio Elixir ini memang adalah menjagokan tonal dan juga timbrenya yang memang natural. Natural banget pokoknya. Gue mau dengan akustikan, lalu kemudian ketipung gitu ya, gamelan, bahkan sampai ya piano, gitar, setiap petikannya, setiap hentakan nadanya itu berasa natural dan nyantai. Cuman ketika bahas teknikal, gue nggak terlalu bisa ada yang bisa dipuji dari sini gitu. Secara detail, clarity, di harganya nggak terlalu bagus. Dia mungkin levelnya masih selevel kayak Kato gitu loh. Sama kayak XSS lah, di harga 2,5 sampai 2,7 jutaan. Dan juga buat gue stagingnya sendiri lebih kayak agak lebar tapi masih 2 dimensi gitu. Gue gak terlalu ngerasa dia 3 dimensi untuk lagu-lagu orkestra. Jadi ya sebenarnya ya jujur aja gue kurang bisa puji teknikal di IM ini sendiri. Nah, kalau misalnya sekarang kita ngomong perbandingan, misal di harga yang sama 3 jutaan, sama-sama $200 lah ya, melawan si Audio Yume Midnight. Buat gue si Audio Yume Midnight ini sekali lagi punya sensasi frequency itu lebih lengkap. Dia dapetin sentakan sub bass dan juga treble atasnya itu lebih dapat, ditambah lagi dengan resolusi dan separasi yang buat gue lebih dapat juga. Tapi kalau gue dengerin si Audio Yume Midnight ini dibandingin sama Elixir, ini jadi kayak berasa nggak natural banget ya, sorry to say that, karena timbre balancer mature-nya yang agak plastiki itu masih kerasa. Lalu inkoherensi antara bass dynamic driver dengan balancer mature-nya masih kerasa di sini. Jadi ini kesannya sesuatu yang bisa dibilang nggak terlalu natural, tapi dia kayak menonjolkan lumayan teknikalitasnya. Sementara di sini tuh natural banget. Kalau lu tanya gue lebih pilih Elixir ini jauh gitu. Tapi masalahnya lawan terbesarnya ada di ya lawan planar. Kayak misalnya ngelawan si 7Hz Timeless ini. 7Hz Timeless juga punya kategori tonality yang all-rounder dan gampang direkomendasikan untuk banyak orang, tapi hentakan nadanya, ekstensi treble-nya, dan juga detail, clarity, dan overall resolution-nya itu lebih tinggi ada di 7Hz Timeless ini. Tapi mungkin memang si Elixir ini punya sensasi nyantai yang lebih dapat, vokal lebih manis, dan juga timbre yang lebih natural. Jadi intinya ya lebih natural di sini. Cuman kalau di antara yang dua ini, gue masih pilih si 7Hz Timeless ini. Nah, misal dibanding sama, tapi ya gitu ya, kita kebanyakan ngerasa single dynamic driver punya timbre itu yang lebih natural. Nah, gimana dibandingin dengan Tangent Oxygen yang harga 3,7 jutaan sekalian? Salah satu dynamic driver yang gue masih sangat suka. Si Oxygen ini vokalnya agak lebih tipis. Itu buat gue kelemahannya kalau dibanding Elixir ini. Tapi sisanya udah menangan Oxygen. Oxygen punya resolusi lebih baik, 3 dimensi staging yang lebih baik, lalu juga hentakan bass yang lebih dapat, dan juga treble yang lebih bisa buat gue dapetin nada-nada tinggi. Walaupun ujung-ujungnya sama-sama tidak terlalu extended, tapi buat gue
nadanya gue lebih bisa jelas dapetin di Tanjim Oksigen ini, dan juga suaranya jelas masih lebih bersih, lebih bening di Tanjim Oksigen. Jadi kalau gue pribadi, yang susah gue ngomong Indian, maksudnya si Elixir ini ya suaranya nggak jelek, suaranya masih cukup oke, apalagi dia simply natural. Cuman kalau misalnya di harga 3 juta itu gue bisa dapetin ya yang resolusi lebih baik di kayak Sevenless Timeless tadi atau bahkan Shure S12. Dan juga kalau misalnya gue pengen dynamic yang benar-benar bagus gitu ya, gue bakal pribadi, gue sendiri bakal nabung sedikit lagi beli Tanjim Oksigen. Jadi gitu aja, buat gue ini harganya bikin agak nanggung. Semoga kalian suka review ini, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Tertarik dengan konten nyantai seputar audio, rank list, ataupun measurement gue, bisa semuanya cek di description di bawah. Dan juga kalau kalian mau lihat live question and answer gue adakan setiap weekend, di mana jadwalnya akan gue update terus di channel ini. Karena itu jangan lupa like dan subscribe.